kita tahu beberapa tahun terakhir yang kasus kekerasan khusus bullying dan pelecehan seksual di DKI Jakarta tuh trennya sangat meningkat. Tapi sebenarnya memang pemerintah negara memang harus hadir, Pak. Betul. Lagi rame-rame karena Rani lagi macet gitu, ternyata rame tuh ada perempuan mau loncat. Waduh. Jadi kalau dia sampai loncat di flyover, jatuhnya ke mobil aku tuh. Ada seorang orang tua yang sibuk. Nah, suatu saat anaknya itu mau tampil. Itu menjadi suatu kebahagiaan buat anak itu. Nah, bapaknya udah siap nih, saya akan datang. Ternyata bapak nggak bisa datang karena ada rapat mendadak. Anaknya kecewa. Akhirnya anaknya nih nanya nih ke ibunya, berapa sih penghasilan bapak? Iya. Nah, kalau dihitung-hitung saya cuma butuh 2 jam, jadi saya mau bayar nih. Iya. Kalau seperti itu gimana nanti, Pak? Benar. Nah, artinya kan sesibuk apapun komunikasi antara anak dengan orang tua harus ada. Betul. Nggak bisa ini ke guru kan orang lain. Betul. Tujuannya memang untuk penanganan, Pak ya, semua betul. Penanganan dari sebelum sampai dengan sesudah. Gitu kan. Kalau kita kebanyakan rumah sakit memang sesudah sampai produk kita nanti hasilnya juga pembuatan visum atas permintaan kepolisian untuk pembuktian terhadap pelakunya. Pemirsa FGD Jakarta, bersama saya lagi Bastian P. Simanjuntak. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang kasus perundungan atau bullying dan juga kasus pelecehan seksual yang akhir-akhir ini sangat marak kita lihat di sosial media. Tentu masalah perundungan maupun pelecehan seksual itu sudah terjadi sejak dahulu. Dan kita pun yang seumur-umuran kita ini sudah pernah merasakan terjadi di sekitar kita. Namun tentu di zaman sekarang karena adanya sosial media, maka terkuaknya itu lebih besar, lebih banyak menjadi konsumsi publik. Dan ini tentu menjadi pertanyaan kita juga, apakah sebenarnya kasus bully dan pelecehan seksual ini terjadi peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya atau terjadi penurunan. Nah, oleh karena itu kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten yang langsung dari sumbernya A1. Yang pertama, selamat datang pada Pak Boge Yarsih dari Rumah Sakit Tarakan ya, Pak. Selamat datang untuk kepada Pak Hari Sutanto dari PPAPP. Selamat datang Pak Ali Mukodas dari Dinas Pendidikan bidang SMA, Pak ya. Dan yang spesial, Ibu kita yang terhormat, Bu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dari fraksi Partai Gerindra, Ibu Hajah Rani Mulyani. Mauliani. Salah. Selamat datang, Bu. Iya, Bapak import ya. Ya. Terima kasih. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah hadir dalam acara podcast kita kali ini. Nah, untuk topik kita yang pertama kali nih, kita mau tanya dulu pandangan dari Bu Hajah. Apa sih yang menjadi pandangan atau pendapat dari wakil rakyat dalam hal ini tentu sebagai koordinator Komisi E, Bu ya? Ya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta juga tentang kasus bully atau perundungan dan pelecehan seksual yang sangat marak saat ini terjadi. Gimana, Bu? Iya. Terima kasih Pak Bastian P. Simanjuntak. Kita bertanya P-nya apa ya? Mungkin nanti kita cari tahu P-nya apa. Parlegutan. Oh iya, kirain payment. Jadi bullying ini kasus yang sudah sangat mengakar selama sekian periode ada di DPRD. Kasus bullying ini sudah marak terjadi ya Pak, sering di SMA ya. Padahal bullying itu kadang halnya sepele, tapi bisa menjadi besar dari hal sepele. Dan ternyata bullying ini kadang tuh mulainya tidak ada niatan untuk bullying.
Simpel banget gitu, tapi memang jadi mengakar. Dan bahkan ada juga bullying yang sudah turun temurun. Jadi ada di SMA di Jakarta gitu ya, SMA-nya cukup terkenal dan ternyata kasus bullyingnya sudah terjadi dari sebelum orang tua mereka ada di situ gitu. Ya. Jadi udah kan kalau zaman dulu tuh kan kita punya komunitas sesama sekolah favorit gitu misalnya. Sekolah tersebut begitu anak kita bisa sekolah di situ lagi udah jadi kayak kebanggaan tersendiri nih. Jadi di kasus zaman bapak ibunya terjadi bullying, di anaknya bullyingnya hal yang sama. Bahkan bullying tuh kadang tidak cuma fisik gitu ya, kadang juga bullying yang bersifat materi gitu. Kadang karena waktu itu juga ada yang periode lalu lah ya, udah lama banget sekitar 20 tahun lalu mungkin atau 16 tahun lalu gitu. Jadi bulinya tuh si anak yang dibully harus membelikan tiket konser untuk yang membuli. Tiket konser kalau didengar sih cuman tiket konser berapa sih, tapi ternyata tiket konsernya kan zaman dulu tiket konser artis luar tuh paling murah misalnya 5 juta. 16 tahun lalu 5 juta luar biasa ya Pak. Kalau sekarang mungkin 5 juta buat sebagian udah hal yang kecil karena emas aja hari ini tembus 2 juta loh per gram. Monitor juga. Luar biasa ya. Emak ya Bu. Emak lihat emas 2 juta miris gitu ya. Maksudnya dolar udah 16.000 kan semakin gimana harga cabe gitu kan. Nah, bullying itu juga terjadi dari materinya itu karena mungkin di sekolah tersebut rata-rata muridnya orang yang cukup berada lah gitu ya. Jadi tapi bukan hanya fisik, namun materi juga iya. ya latar belakang. Tapi kan yang paling berbahaya dari bullying adalah daftar luka yang terlalu dalam berimbas kepada masa depan. Jadi kan bullying ini dan bukan cuma di sekolah loh sekarang. Bullying kan terjadi di ruang lingkup pekerjaan sekarang juga ada. Jadi bukan cuma di sekolah dan kita sampai bertanya ini akarnya kenapa sih gitu ya. Terus sampai bullying dengan pelecehan seksual. Kalau dulu bully, pelecehan seksual. Tapi sekarang dari bully bisa sampai pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual bicaranya sampai saya juga pikir gini. Kita mau belajar agama, anak kita masukin pesantren nih Pak. Biar ilmunya tinggi di pesantren yang punya pesantren oknumnya ya kan. Terus kita mau mohon keadilan, melapor ke polisinya juga yang melakukan pelecehan. Terus kita kita sakit berobat ke rumah sakit, dokternya juga pelecehan. Jadi mau kemana yang aman kan gitu. Tapi kan nggak bisa disalahin secara global karena itu semua adalah oknum. Cuman dari oknum ini kan kita harus bisa mencegah jangan sampai ada oknum-oknum lain lagi. Ya kan? Kemarin kan terjadi pelecehan seksual dilakukan oleh dokter Opjin misalnya. Ya kalau dokter Opjin nggak grepe-grepe rasanya aneh, orang dia periksa kandungan kan gitu ya Pak. Periksa kandungan nggak bisa dari telepati kan gitu. Ilmu tinggi tembus perut kan belum ada gitu mungkin ya. Tapi mungkin harus dijelaskan para korban pelecehan harus terbuka. Apa sih yang dilakukan merasakan pelecehan tuh karena diapain gitu. Kalau nggak diterbuka kan ada susah karena memang yang melakukan apalagi dokter kandungan. Jadi supaya ke depan para pasien yang ibu-ibu hamil ini bisa punya warning periksa kehamilan tuh sebatas apa gitu kan. Karena banyak juga kan dari kita yang hamil di usia muda. Jadi kadang nggak ngerti kayak kemarin yang kasus di Bandung nggak ngerti gimana caranya mau donor ya Pak ya. Sampai akhirnya di anestesi dibuat pingsan dan lain-lain tidak tahu gitu. Ya karena mungkin nah itu kan pasti ternyata akhirnya korbannya udah bukan cuma satu gitu. Jadi memang harus berani speak up sih kalau misalnya ini untuk berbagi ya. Tapi kembali lagi di kita tuh paradigmanya kenapa nggak berani speak up, kadang orang yang berani bercerita malah dia yang disalahin. Malah lagi kan netizen kita tuh susah diprediksi gitu. Cuman netizen sama Tuhan yang tahu katanya. Ngalahin Bajai doang tuh Pak. Yang kalau belok dia sama Tuhan yang tahu. Sekarang plus netizen Indonesia. Jadi kadang korban-korban tuh lebih takut sanksi sosial tersebut daripada
mau mengungkap supaya tidak ada korban lain. Iya, iya. Jadi no viral, no justice. Nah, ya, itu. kayak begitu ya. Betul. Nah, tapi menurut Bu Rani sendiri, sebenarnya kasus bullying dan pelecehan seksual ini ada peningkatan dari kuantitasnya maupun kualitasnya, atau sebenarnya sama-sama aja dengan zaman dulu? Bisa jadi mungkin sama aja, tapi kan sekarang ada kekuatan sosial media, ada kekuatan berita tersebar cepat lewat handphone gitu ya. Kalau dulu mungkin nggak ada expose, mungkin cerita terus nggak sharing gitu loh di handphone, di WhatsApp atau apapun, nggak ada sosmed juga, jadi mungkin nggak terdengar kalau nggak yang parah banget kasusnya. Kalau ada peningkatan, bisa jadi juga ada peningkatan, nggak bisa ada tolak ukurnya dibanding dulu gitu. Tapi yang pasti kasus ini sudah ada sejak dulu. Belum ada risetnya. Belum. Nah, sebagai contoh deh Bu Rani, dulu lah sepengetahuan atau sepengalaman Bu Rani sendiri di sekolah, pernah nggak dibully atau membuli? Jangan-jangan Bu Rani membuli nih, jangan-jangan. Saya nggak membuli, saya sukanya memasak ya. Jadi, iya. tapi kalau dibully, mungkin gini, kita pernah sekolah dari dulu, di setiap sekolah tuh pasti akan ada geng, geng. Yeah. Apa ya? Kan mungkin dari segi ekonomi kadang klasifikasinya gitu ya, atau mungkin dari makan biasa, tapi rata-rata mungkin keluar dari keluarga berlatar belakang seperti apa. Ya kan, dulu kan kebetulan kita sekolahnya SD-nya SD negeri. Dulu zaman itu, kalau gue ngomong zaman gue tuh ketahuan banget umurnya, tahu. Nggak apa-apa lah kita. Cuman kan zaman kita dulu gitu, semuanya. zaman saya dulu sekolah internasional tuh belum sebanyak sekarang. Iya. Jadi rata-rata kita semua sekolahnya di negeri lah. Dan negeri juga dulu ada klasifikasi, maksudnya biasanya ini yang keluarganya menengah ke atas semua gitu. Menurut saya, sepanjang saya tahu di Komisi E, disitulah cikal bakal kenapa terjadinya PPDB online. Karena periode yang lalu zaman kita sekolah itu ada sekolah favorit, ada sekolah buangan, ya kan? Itu kan nggak fair ya Pak. Siapa yang mau anaknya sekolah di sekolah buangan, sekolah favorit? Dulu semua orang tua berlomba-lomba anaknya masuk SMA 8 ya Pak. Sampai banyak SMA 8 tuh muridnya bukan dari Jakarta. Karena banyak yang pindah kakak dan lain-lain. Sampai ada yang bilang ke saya, ke cerita, kalau guru-guru di SMA 8 itu nggak pakai effort ngajarnya. Karena anaknya udah pintar semua, tinggal lempar buku aja kerjain. Yang effort itu justru sekolah-sekolah yang belum masuk kategori favorit. Karena gurunya harus mengajarkan anak-anak yang memang dinilai kurang nilainya untuk bisa paham dan mengejar nilainya sampai terbaik. Itu effort. Jadi nggak fair. Makanya PPDB online tuh untuk merata, siapapun bisa masuk SMA 8 sesuai dengan kategori. Begitu juga dengan SMA yang lain. Jadi semua guru pun bisa merasakan di sekolah favorit. Walaupun ternyata implementasi di lapangan tidak semudah itu. Masih banyak kekacauan gitu. Itu gitu ya. Jadi kalau di waktu di situ gini, nggak juga sekolah yang kelasnya menengah ke atas terjadi bully, menengah ke bawah juga jadi bully. Awalnya mungkin bercanda, dari zaman kita dulu kali kalau manggil nama bapak, ya nggak sih? Iya. Nggak ada akhlak ya kalau dipikir ya. Kalau manggil nama bapak kan gitu. Kadang gitu ya. Iya gitu kan, dipanggil nama bapaknya gitu. Tapi kan mungkin kalau menurut saya tekanan dan kondisi situasi kehidupan yang berbeda di era sekarang. Kalau dulu sekolah biarpun kita main keplak-keplakan tuh no hard feeling ya Pak. Bahkan kita suka manggil suku-suku ya. Iya gitu. Diem lu gitu. Iya kan gitu. Cokin gitu iya, ya. Iya betul. Kalau sekarang baper gitu. Sensitif. Tapi itu kan banyak faktor, jadi masih harus dipelajari dulu seperti apa. Terus kalau geng-gengan dibilang dari zaman ibu kita dulu juga udah ada loh geng. Ya kan, geng di sekolah yang gengnya biasa kalau pakai rok pendek lah, itu udah ada sebenarnya. Cuman mungkin penerimaan dan situasionalnya nggak di era sekarang. Kayaknya kalau menurut saya, kalau anak sekolah sekarang terjadi, kalau menurut Rani ya Pak, terjadi penurunan akhlak. Maksudnya kalau akhlak itu bukan salah di sekolah loh. Di rumah sekarang, kalau dulu kita kalau datang ke rumah teman kan pasti malam om, tante gitu ya. Kalau anak sekarang gini,
Hai tante, gitu. Nah, ini Holai, pendidikan gitu kan? nih, jadi perhatian. Ya kan Pak, bener gak sih? Hai tante, gitu kan. Masalahnya saya juga belajar dari anak saya, tapi memang itu eranya. Kita nggak bisa nyalahin. bisa nyalahin. Wah nih anak kurang ajar. Kalau zaman dulu kita udah dihukum tuh Pak, ya nggak? Kagak salim aja ya kan? Sekarang sekarang salimnya bukan ini bukan cium tangan Pak, jidat sama pipi. Oke lah, waktu itu alasannya COVID ya kan. Tapi kan kembali lagi ke akhlak harusnya kan gitu. Nah, itu gitu. Nah, itu kita harus jadi PR bersama nih Pak, supaya anak-anak sekarang juga di sininya timbul, bukan cuma di sini gitu. Anak sekarang mah ngobrolnya nggak kayak kita dulu kalau kita dimarahin orang tua, kagak ada yang berani natap mata ya Pak. Kalau sekarang dia udah pengen nyelak aja tuh kita ngomong apa ya nggak. Tapi memang eranya Om Bas. Iya, Jadi nggak bisa juga kita main salahin itu gitu. Dan kita juga nggak bisa juga ngenyalahin sekolah karena itu bukan di sekolah juga tempatnya. Makanya terjadilah komite sekolah. Sebenarnya komite sekolah juga baik. Kan jembatan komunikasi orang tua dengan murid. Iya. Tapi kadang ya memang juga ada itu kembali lagi di komunitas dan oknum. Iya. Komite sekolah jadi kadang lebih menguasai sekolah dibanding dengan kepala sekolah dan guru-guru gitu. Ya itu Ada jadi aja PR masalahnya. bersama lah. Mungkin nanti bisa ngobrol juga dari Dinas Pendidikan, dari Siap. BPAPP, bahkan dari Rumah Sakit Tarakan nih. Rumah sakit yang letaknya luar biasa macetnya. Oh, Pergi iya. macet, ya kan Pak? Iya. Dan IGD-nya juga masuknya agak ekstrim. Tapi Tarakan tuh adanya di tengah kota Jakarta. Ya kan RSUD yang ada di Jakarta Pusat cuman Tarakan Iya, kan. tapi bagus ya sekarang rumah sakitnya ya. Yang ada Sky Bridge-nya. Ya, itu ciptaan almarhum Dr. Martin anggota DPRD juga tuh. Oh. Yang Tarakan, gak ada yang tahu ya. Dulu Dr. Martin lah yang menciptakan jembatan yang melintasi Tarakan. Sebelum ada Pondok Indah ada Tarakan dulu yang punya Sky Bridge. Betul nggak Pak? Ini Bapak lihat sejarahnya deh. Itu yang bikin sepatu juga ya, Bu ya. Bukan, itu Dr. Martin beda lagi. Oh, beda lagi. Gitu. Oke, terima kasih Iya. Bu Waka. Saya mau tanya Kadis SMA dulu di bidang SMA. Kasus-kasus mana saja yang masuk radarnya atau dilaporkan sampai ke tingkat Dinas Pendidikan? Kasus-kasus bully maupun pelecehan seksual. Ya, makasih, Pak. Sebenarnya semua kasus itu masuk, Pak, ke Dinas Pendidikan. Apakah itu kasus Mana aja Pak? Saya sebutkan. pelecehan, kasus bully, Yang semuanya saat juga ini masuk. yang akhir-akhir ini terjadi di mana saja? Mungkin masyarakat biar Semua jenjang terjadi, Pak. terjadi. Iya. Oke. Ada, Kemarin tuh yang terakhir yang Jakarta Barat ya Pak. Iya. Yang masalah gurunya kalau salaman suka gitu-gitu. dicolek-colek gitu. Jadi Awalnya dari situ sekarang sih. kan pendefinisian itu bahwa itu pelecehan. Ada kata tidak suka saja itu sudah masuk Iya. ranah pelecehan. Mungkin kalau dulu yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Rani, seperti itu tuh bercanda. Tapi sekarang dengan tidak suka aja, ya sudah, itu adalah masuk ranah pelecehan. Iya. Gitu. Artinya sekarang ini informasi pengetahuan masyarakat terkait dengan definisi kekerasan, definisi dari pelecehan itu kan sudah semakin mendetail ya. paham, Semakin masyarakat paham. semakin tahu. Tapi bisa jadi juga karena faktor awalnya memang sudah tidak suka, Iya bisa. bisa jadi. Tetapi juga karena keseringan, akhirnya anak juga nggak suka dong Iya, digituin gitu. Jadi apa namanya? Memang kita harus mendalami semuanya, tidak di satu pihak saja. Iya. Iya, iya. Kalau misalkan ada kekerasan, kan kita bukan hanya pihak korbannya saja yang dilihat, betul. tapi ini anak pelakunya sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih kok sampai seperti Iya. itu? Saksi-saksi Pak, diperlukan juga ya. saya mau tanya dulu nih, kasus per kasus dulu ya. Kalau kasus perundungan ini atau bullying itu apa aja jenisnya Pak? Yang pernah terjadi dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan? Ya ada yang pukul, Pukul, kekerasan, ada juga yang verbal Pak.
Verbal itu seperti apa? Verbal itu dengan misalkan nih menyebut nama orang tua, menyebut suku, anak itu jadi Itu nggak suka, dilaporkan ya? nah, itu Ngatain kalau dulu binatang, biasa. iya. verbal. Gitu. Iya, Iya, Itu betul-betul. verbal. Terus Sekarang kemudian jadi- juga memisahkan, oh ini anak, mohon maaf nih, ini anak KJP, ini nah itu kan Jadi baper Ada ya. itu ya. ada Pak, bully atau kekerasan dalam bentuk verbal. Verbal ya. Lu gratisan gitu. Nah, Oh, bisa jadi. Kalau kita pas lu gratisan emang gitu. Beda lagi ceritanya ya. Ya kalau mungkin kalau dulu misalkan gini, lu sekolah gratisan, lah gue pintar emang Iya. gitu kan. Situasinya kenapa bisa berbeda gitu ya Pak ya? Dulu ngomong misalnya kayak sekarang, lu mah anak KJP, emang gitu kan kenapa nggak duluan gitu. Begitu ditaruh di hati, jadi dendam, jadi Iya. baper, salah masalah kasusnya masuk gitu kan. Jadi Ya, ya kayak gitu. yang pasti kan tidak terlepas dari lingkungan. Iya betul. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat. Iya. Dan saat ini Gen Z ini kan penginnya kaya mendadak. Tanpa Maksudnya zaman SMA pun di masa SMA Gen dia Z sudah pengen saat kaya. ini ya. Itu yang dipikirin tuh gimana caranya dia bisa kaya mendadak. Nggak tanpa mikir proses Tanpa ya Pak. mikir proses Karena yang mungkin dia gini, panjang. sebenarnya nggak salah juga. Kan kita hidup dari gen ke gen ke gen. Iya. Gen yang jadi kan kadang nggak suka ada bahasanya tuh kan ini ilmu parenting juga tuh ya Pak. Iya. Jangan manjain anak gitu kan. Tapi bukan sebenarnya sebagian orang tua ketika saya telusurin kita tidak berniat memanjakan, tapi itu bentuk dari kita dulu kita mungkin pernah susah dan kita tidak ingin anak kita merasakan itu. Jadi semua kebutuhannya kita support. Iya. Nah kadang-kadang ada anak-anak yang terima beres ya nggak pernah mikir susahnya gitu karena semua pasti bedanya sama kita dulu kan mau gini pulang sekolah bantuin nyepel, bantuin nyuci gitu. Iya. Di yang era sekarang, jadi kalau disalahin yuk kita juga nggak mau salah ya kalau pasti jadiin orang tua ya nggak salah karena kita sudah menyiapkan segala sesuatunya supaya mereka lebih fokus kepada dirinya, tidak merasakan sesusah kita dulu. Pernah kan mungkin di zaman kita ada yang makan telur 1/5, itu kan waktu zaman dulu itu nggak dijadiin penderitaan yang bagaimana, tapi menurut jadi effort buat kita maju ke depan. Besok gak boleh nih anak gue makan telur 1/5, minimal 1/2, naik peningkatan kan Pak, gak 5 lagi gitu. Minimal satu orang 1 telur gitu kan. Ya, Iya, 5 telur 1 Dan- orang bisa jadi bener. memang kan saat ini era informasi yang begitu cepat ini ternyata yang banyak dilihat oleh anak itu walaupun bukan di rumah, Iya, yang dilihat informasinya kan mendadak kaya. mendadak kaya semua. Betul. Nah, yang pragmatis seperti itu akhirnya yang seperti tadi Bu Rani sampaikan, tekanan, depresi, baru dikasih Keinginan, sedikit aja, iya, benar. keinginannya belum tersampai. Antara Lalu keinginan hubungannya sama dengan- itu. Hubungannya dengan bully itu apa? Akhirnya dengan cara mudah Dengan- dia bully orang. Dengan omongan sedikit aja Iya. dia merasa tertekan kan. Iya. Oh. Jadi mungkin bulinya gini dari segi korban karena dia punya keinginan yang luar biasa tapi progres untuk kesananya dia tidak mempelajari lebih detail, otomatis menjadi sensitif. Ketika ada yang bercanda dia tidak suka, terjadi bullying di situ, emosi kan jadi ribut. Itu dari segi korban. Kalau dari segi pelaku mungkin ya tadi dia juga nggak berniat bully, dia niatnya bercanda karena mungkin dia ngelihatnya levelnya tinggian gua nih gitu kan kayak gitu-gitu. Dia niatnya ngatain aja gitu dan dia tidak berpikir untuk ini orang pasti terima-terima aja karena dia mikirnya gue posisinya lebih oke nih gitu. Jadi sebenarnya benar kata Pak Ali, setiap kasus yang diterima itu kita harus investigasi sebenar mungkin gitu. Karena yang Rani memang pernah tanganin ya Pak, itu periodenya waktu Rani masih periode pertama kalau nggak salah apa kedua. Itu di sekolah itu yang ternyata udah mengakar. Jadi anaknya bully disupport orang tuanya gitu. Karena orang tuanya masuk ke geng komite. Kan pernah salah satu sekolah di Jakarta tuh anak SMA yang favorit dia bisa loh bikin acara kalau kita tuh bilang fancy ya Pak. Fancy. Fancy manggil band ternama itu menjadi
tolak ukur. Iya, betul. Ya kan, oh sekolah sana bisa manggil dewa nih. Dewa berapa sih? Oh gua bisa nih manggil Sleng. Itu tolak ukur. Dari situ aja terjadi juga bullying yang mengakar gitu. Nah, Iya. itu ada kan pernah kejadian di Jakarta ya, anak SD lompat dari apartemen. Ya, Bapak pernah dapat laporan itu? Ya, dapat info lah. Dapat info ya. Itu salah satunya karena faktor ekonomi juga atau gimana? Kalau apartemen kan mungkin karena Bukan orang ekonomi, nggak ada kali iya. ya. Itu Kalau faktor yang- tekanan depresi. Depresi bisa apa? jadi depresinya itu. Mungkin karena keinginan yang Keinginan tidak tadi tersampai. kan? Mungkin juga karena apa namanya lingkungan komunikasi keluarga. Kan makanya saya bilang nggak bisa kemudian menyampaikan ini karena ini sebelum kita tuh melihat secara utuh. Itu juga ada yang lompat di lantai sekolah ya Pak. Ya, pernah. Oh ya, sorry, lantai sekolah ya. ya. Pernah terjadi itu. Itu biasanya kalau waktu itu kalau kayak saya nggak salah ya Pak, saya pernah baca dan kalau saya pernah ikut menelusuri kasusnya gitu, yaitu semuanya dari depresi. Depresi. Jadi ketika depresi itu sama teman-teman ya. kadang bukan cuma tekanan di teman-temannya. Kalau depresi itu sebenarnya kembali ke dirinya si siswi sendiri atau siswa sendiri ya. Ketika ada masalah di keluarga, ditambah di sekolah penuh tekanan juga, akhirnya dia mau lari kemana? Gitu. Makanya waktu itu saya sempat ngobrol juga, kita tingkatan peran guru BP gitu. Guru BP yang sekarang kan nggak seperti guru BP zaman saya menurut saya loh Pak. Karena waktu saya sekolah, saya ngerasa guru BP adalah tempat kita bercerita nyaman. Tapi anak sekarang malas dipanggil guru, takut keburu dijudge, keburu dihakimi gitu. Jadi memang pemilihan guru BP di sekolah tuh penting untuk dilihat skillnya. Kalau udah guru BP terus gurunya killer, siapa yang mau curhat ya kan? Yang ada akhirnya dia putus asa ambil tindakan. Kalau itu sih menurut Rani, kalau yang sudah lompat dan nekat di sekolah itu udah sangat complicated. Ya, sebenarnya sih guru BP itu bimbingan konseling lah ya. Kalau sekarang itu kan memang harus menjadi tempat anak untuk Betul. mencurahkan. Betul Pak, harus nyaman. Bukan menjadi polisi. Betul. Gitu. Saya pernah Pak memang kumpul sama guru BP semuanya untuk ya itu tadi gitu, maksudnya Bu please Pak please beri kenyamanan ke mereka, karena mungkin akhirnya waktu Rani bikin seminar itu terbukalah mereka curhat dari A sampai Z yang macam-macam. Mereka sama ini nggak punya tempat curhat gitu ya Pak. Iya. Mungkin dari PPAPP bisa nambahin nih Pak. Ya kan kasusnya tuh kalau misalnya ada kekerasan kita langsung telepon PPAPP kan gitu. Ya, Jadi bagaimana PPAPP yang keras-keras nih kayaknya. bagaimanapun juga kan penyelesaian itu tidak bisa di dinas pendidikan saja, Iya, pasti betul. kan dengan DPRD. Iya, Betul, pencegahan maupun penindakan ya. Jadi penanganannya nanti anak yang sudah seperti itu kita dengan DPAPP gimana DPAPP. Coba DPAPP ada Gimana, saran Pak apa Ali? Pak? Silakan Pak. Ya. Maaf ini sharing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih nih Bu Rani, Pak Bastian. Kita dari PPAPP bisa hadir dalam podcast Fraksi Gerindra yang memang temanya sangat menarik Pak, sangat seksi ya, karena kita tahu beberapa tahun terakhir yang kasus kekerasan terkhusus bullying dan pelecehan seksual di DKI Jakarta tuh trennya sangat meningkat. Tapi sebenarnya memang pemerintah negara memang harus hadir Pak. Betul. Kebetulan kita sudah diamankan di Kepres nomor 36 tahun 1990 mengenai hak konvensi anak. Dan juga kita sudah memiliki Pergub nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Di amanat Pergub ini memang jelas setiap peserta didik atau siswa wajib dilindungi di satuan pendidikan. Nah, kembali lagi berdasarkan evidence based data, kebetulan saya izin Pak dari PLT UPT Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak. Bicara kasus data, tahun lalu ada 2041 kasus data kekerasan di DKI Jakarta yang kita tangani. Masya Allah. Dari 2041 itu 1149-nya atau 56%-nya adalah kasus anak. Oke. Di mana dari 1140 ya
macam-macam Pak, ada psikis, fisik, dan pelecehan seksual. Dari 1149 kasus anak atau 56%-nya itu 181-nya terjadinya di satuan pendidikan, Oke, di sekolah, ya. betul. Dan mohon maaf nih Pak, kita berdasarkan data ya, itu 90%-nya memang pelakunya antara teman dan guru sendiri. Dari 181. Kita memang pemerintah hadir melalui UPT kami, PPPA. Kita juga 24 jam penanganan dan pendampingan korban itu, ada layanan-layanan yang memang kita miliki Pak, agar pemerintah hadir melalui pemerintah DKI Jakarta yang diamanatkan oleh UPT PPPA, 24 jam pelayanan mulai dari pengaduan, pendampingan korban, untuk tenaga layanan hukum sampai tempat pelindungan sementara. Itu yang bisa kami tangani. Safe house ya. Itu Tuh. 24 jam Pak. 24 jam Pak. Kita ada tenaga layanan profesional yang kita hire yang memang menangani case by case setiap kasus yang ada. Ya, ya. Oke. Terus yang tadi kasus anak sekolah lompat dari Sekolah. itu Kalau yang pernah data yang kita miliki memang ada yang pernah ada lompat dari rusun Pak, ada dari sekolah juga ada. Betul, mungkin penjapaian banyak yang tadi disampaikan Pak Kabit dari pendidikan, bahwa kasus tren itu simulatif banyak ya Pak ya. Mungkin karena bisa juga hubungan dengan orang tuanya, teman-teman. Bisa. Jangan SD, Prakteknya bayi juga aja bisa. bisa stres, nggak bisa gitu, ya enggak. Kalau sampai lompat itu, menurut benar kata Pak Heri gitu. Berarti udah mentok. Masalahnya kan kita nggak bisa ambil firmnya, oh dia lompat karena ini, karena kebetulan dia juga sudah wafat, kan nggak bisa kita tanya lo kenapa, kan gitu, nggak bisa. Tapi kan prediksi praduga. Tapi kan kalau ditanya orang tua, pasti kan ditanya orang tua merasa tidak, saya tidak ada masalah. Tapi kan nggak tahu kalau si anak ternyata menaruh luka, mungkin orang tua ngomongnya sedikit kasar, nggak sengaja, mungkin orang tuanya juga nggak merasa marah, tapi memang mungkin terlontar begitu saja, dan si anak kondisi menerimanya tidak nyaman, kan itu bisa juga. Memang nggak bisa diambil prediksi, oh ini karena guru salah, tidak. Dia memang udah murni depresi yang dia alami sudah complicated gitu betul. kan. Mungkin nanti bisa juga nih dari dokter forensik, dari dokter. Kan kalau dari dokter udah kebagiannya pas sudah terakhir ya Pak. Visum ya kan. Tapi kalau misalnya udah sampai lompat, menurut saya tekanan itu bukan cuma di sekolah. Kalau dia milih di sekolah, berarti kan dia mencari attention. Ya kan dia loncat aja milih ya kan. Maksudnya kenapa sih kudu loncat-loncat gitu, main trampolin aja ya kan, nggak usah pakai loncat aja. Karena kemarin nih Pak, beberapa hari lalu dalam perjalanan pulang, saya ngelewatin daerah Cideng, itu pas di atas lagi rame-rame, karena Rani lagi macet gitu, ternyata rame tuh ada perempuan mau loncat. Jadi kalau dia sampai loncat di flyover, jatuhnya ke mobil aku tuh. Tadi saya bilang gini, kan pada ngomong gitu ya, tadi mau loncat tuh, kalau gitu ke mobil kita. Tuh gitu kita buka sunroofnya, jadi masuk ke dalam kan gitu. Tapi kan mungkin karena terus lampu merah, Rani nggak bisa juga tahu ininya, karena orang rame-rame ada apa gitu. Pas dilihat di atas lagi ditanganin lah karena mau loncat. Karena pilihannya ya loncat, karena kan berarti kalau itu dia pengen menyampaikan ke publik kalau gua ini nih gitu, namanya depresi kan, apapun yang dia pikirin mungkin nggak sama kita gitu. Ya Pak Dokter. Iya. Pak Dokter, iya gitu. Mungkin dari dokter bisa ini. Gimana? Pak Dokter forensik. Iya, alhamdulillah saya dokter spesialis forensik dan medical legal. Ya Allah, Ya. temenan sama jenazah terus dong. Iya. Berani dong ya. Jangan-jangan Pak Dokter suka nonton film horor. Justru nggak suka. Oh iya, Nggak suka ya. tuh emang begitu. Gimana nih menurut pandangan Pak Dokter nih terkait kasus-kasus? Ya, alhamdulillah saya mengelola pusat pelayanan terpadu Bunga Tanjung, di mana itu tempat untuk korban kekerasan perempuan dan anak. Khusus kasus bullying ini memang kita dari dinas kesehatan, terutama masa kita kan ya UPTD dari dinas kesehatan, sudah kerjasama sama PPAPP. Oh. Kita mitra nih Pak semua. Kita mitra semua. Ini segeng ya. Jadi kita kolaborasi. Iya. Itu memang tujuannya memang untuk penanganan Pak ya, Iya, semua betul. penanganan dari sebelum sampai dengan sesudah. Gitu kan. Kalau kita kebanyakan rumah sakit memang sesudah, sampai produk kita nanti hasilnya juga pembuatan visum atas permintaan kepolisian untuk pembuktian terhadap pelakunya kan gitu. Tapi untuk penanganan secara fisik maupun psikis, insya Allah ditarakan terpenuhi semuanya untuk khusus kasus bullying.
di tahun 2024 ini kalau yang kita terima itu ada 4 kasus ya. Terakhir kemarin tadi seperti Bu Rani bilang, saya lihat tadi ceritanya juga ada salaman sama guru, terus gurunya pada saat anak murid SMA kalau nggak salah maju ke depan untuk menjawab soal, gurunya hanya melihat bagian yang sensitif. Nah itu sudah satu seperti pelecehan. Ketidaknyamanan dianggap pelecehan Iya, seksual. dan itu memang mungkin tidak, katanya sih tidak, korban menurut keterangan yang saya dapat tidak hanya satu orang itu, ada 30 orang kalau nggak salah sekitar itu. Nah itu yang berani speak up ya satu, baru kita menerima laporan dan kita periksa. Iya. Kasus terakhir apa Pak yang Ya itu tadi, itu tadi yang terbaru ya, kayak beberapa hari yang lalu lah. Itu yang terbaru. Jadi kalau yang sudah memang antara senioritas sama junior ya, seperti itu Iya biasa itu. Itu bahkan kadang-kadang ibunya si juniornya itu bilang ya udah tampar aja lagi ya, tampar di depan ibunya, seperti itu ada juga. Jadi saling melaporkan, saling meminta pembuktian di kami untuk pembuatan visum seperti itu. baik. Habis ditampar, korban divisum, yang korban melawan pelaku, tampar, pelaku divisum, gak kelar-kelar itu ya. Ya itulah seperti itu. Sebenarnya dari ilmu pengetahuan sendiri, Pak, dari ilmu kedokteran sendiri, apa sih yang menjadi akar permasalahan dari sikap orang yang suka membuli atau melakukan pelecehan seksual? Ada nggak sepengetahuan Bapak? Kalau saya sih melihatnya ya dari Ya. semua cerita yang diceritakan korban ke kami ya, itu relasi kuasa ya, kebanyakan relasi kuasa. Entah dari guru ke murid, senior ke junior gitu, atau anak yang 8 tahun ke 6 tahun gitu. Itu ya kebanyakan relasi kuasa sih kalau menurut saya, seperti itu. Senioritas Jadi, lebih tinggi ya ada Pak. orang yang lebih powerful, lebih kuasa terhadap orang lain, anggapannya begitu ya. Panel macam gitu. Dan dia bisa melakukan bullying ataupun bisa melakukan pelecehan seksual. Betul. Artinya kalau hasrat untuk pelecehan seksual berarti kan keinginan seksual ya. Nah kalau untuk bullying sendiri, apa yang menjadi motivasi untuk orang membuli? Iya kalau Tentu dia punya kuasa ya, Iya, dia benar. punya. Makanya itu tadi saya lihat kalau dari cerita ya, dendam korbannya kah? itu merasa ini masih junior, ini masih lemah gitu. Jadi bisa untuk dilakukan kekerasan terutama fisik seperti itu yang saya lihat ya. Jadi korbannya juga merasa selain tertekan secara fisik, psikis juga merasa tertekan. Jadi sehingga kami selalu berkoordinasi sama UPTD PPA P3A ini untuk penindaklanjutan secara psikisnya sampai sosialisasi kembali ke masyarakat ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Tapi biasanya kalau biasanya pelaku tersebut adalah korban di masa lalu. Betul. Kayaknya begitu. Jadi kayak ketidakpuasan. Itu tadi. Kenapa sih sebenarnya semua tuh di dalam agama manapun jangan ada dendam, jangan ada itu kan jatuhnya ke seperti itu ya Pak. Kayak misalnya gini, pelaku pelecehan seksual rata-rata mereka adalah korban dilecehkan di masa lalu. Jadi kayak ada kemarahan luar biasa, iya. Korban ada kemarahan luar biasa karena dulu diperlakukan seperti itu, akhirnya punya hasrat untuk melakukan lagi ke di bawahnya. Jadi misalkan yang melakukan pelecehan seksual itu pria ya, berarti dia pernah masa kecilnya dilecehkan juga. Rata-rata, maaf nih ya, Ya. menjadi agak takut sensitif, maaf salah. Rata-rata terjadinya sekarang kan di kita juga kasusnya bukan cuma, sebenarnya kasus itu bukan cuma bullying, apalagi tadi tuh pelecehan seksual, bukan LGBT, itu juga kan harus kita waspadai untuk generasi muda ke depan. Dan rata-rata pelaku LGBT itu jadi kalau yang melakukan pelecehan seksual terhadap sesama jenis biasanya dia adalah korban dilecehkan di masa lalu. Coba tersing deh. Rata-rata tuh korbannya kayak gitu. Kasus Michael Jackson kan gitu juga ya. Iya, dia mah ya apalagi Iya. Michael Jackson orang terkenal. Iya. Kalau di bawah Iya. lebih mau cerita ke siapa? Karena tidak ada yang percaya pada dirinya, akhirnya terjadi luka batin yang dalam, akhirnya terjadi kelainan seterusnya. Akhirnya dia akan melakukan itu ke orang lain ketika dia punya power. Kan dia sudah dewasa, makanya dia cari bocil-bocil gitu loh, yang rata-rata kalau kita lihat kasusnya sepele loh. Anak-anak cuma dijajarin ciki gitu.
Tapi kan mungkin orang ini memberi kenyamanan terhadap anak-anak untuk bisa berkumpul kan gitu. Namanya anak-anak diapain dia tenyaho ya kan nggak ngerti. Berarti ini Biasanya itu. pelecehan seksual konteksnya terhadap anak-anak kecil ya, Ya, terhadap diterapkan, anak-anak ya, bukan sesama orang dewasa. Jadi Biasanya korbannya tuh mau dari kecil dewasa ya karena si pelaku itu ada rasa amarah di sini yang ingin dia lampiaskan. Biasanya tuh seperti itu. Betul nggak Pak? Betul kata Bu Rani, ada kemungkinan misalnya hari ini jadi korban, next kemudian bisa jadi pelaku. Jadi pelaku. Dan itu pernah kita investigasikan di UPT seperti itu memang. Betul tuh. Berapa persen seperti itu? Kita nggak bisa Nggak bisa menjawab diprediksi persentase. karena itu Cuma kasusnya perasaan ya, iya. betul. Ada lah ya. Ada seperti itu. Memang kalau kasus-kasus bullying itu kan memang kita bikin ketiga kategori ya, Bu ya. Ada kasus fisik, psikis dan pelecehan seksual. Seperti itu. Oke. Makanya jatuhnya dari forensik bekerja sama dengan PPAPP bersama dengan Distik yang diobatin buat si korban ini adalah luka batinnya psikisnya dulu. Karena kalau psikisnya terus ada di sini ini kan nggak bisa hilang karena dia sendiri yang tahu. Bisa jadi menjadi sakit si korbannya, sakit atau akhirnya dendam itu ya di masa akan datang dia akan ungkapin itu lagi gitu. Siap. Psikologisnya. Oke, Pak Kabit ya berarti ya. Jadi Pak Ali Mukodas. apa nih Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan pencegahan? Gimana Pak? Ya, kalau dari Dinas Pendidikan tentunya sudah banyak yang sudah kami lakukan ya. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh beliau, parenting untuk orang tua. Itu kan pemberitahuan, memberikan informasi kepada orang tua supaya orang tua juga paham bagaimana melakukan pendidikan di rumah. Tapi masalahnya Pak, orang Gitu. tua zaman sekarang tuh sibuk semua Pak. Iya, itu lagi tuntutan dan eranya. Ya. Duit juga Ya itu kan banyak apa namanya, selain kepada orang tua tentunya kita melakukan pembinaan penumbuhan karakter di sekolah pada peserta didik. Nah, penumbuhan karakter ini kan nggak bisa dilakukan secara ujuk-ujuk, Betul. harus setiap hari pelan-pelan dengan perilaku tentunya. Jadi kalau misalkan guru itu digugu dan ditiru ya memang benar, Iya. harus menunjukkan perilaku yang bisa ditiru oleh anak murid. Ini genetik atau psikologis yang terbentuk karena lingkungan apa gimana sih Pak? Yang apa nih? Yang bullying dulu lah. Sebenarnya sih kalau menurut saya tidak ada genetik. Nggak ada genetik. Dia Ya. genetiknya jagoan gitu suka. Enggak sih. Enggak. Kayaknya kalau Enggak. genetik ke Enggak. sifat tuh Enggak. enggak ya. Enggak, Genetik tuh penyakit ada. Kalau sifat mah kayaknya itu yang dia lihat sehari-hari. Makanya benar. Kan orang alfa kan dia Ya seperti dominan, tadi kan? yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa bully ini memang terjadi karena kekuasaan. Oke. Siapa yang berkuasa itu yang dari senior ke junior. Tuh. Kan ada yang suka jadi jagoan, jadi ketua geng. Kalau nggak ada yang nganggep ya nggak jadi ketua geng. Enggak jadi ketua. Iya, tapi kan karena dianggap karena wah oke, mungkin biasanya kalau namanya ketua geng tuh kan jor-joran ya nggak Pak? Traktir. Wah, jadi perintah tuh jadinya kan lo beliin gua ini ntar gua beliin kayak gitu. Loh, belajar dong. Belajar dong. Kan itu terjadi kayak gitu ya nggak? Karena dulu saya tuh mengalami alhamdulillah tapi menjadi bekal buat sekarang ini. Waktu SD saya tuh pernah ranking 4 dari bawah, Pak. Tapi untungnya kalau orang tua saya tuh nggak pernah menekankan anaknya kejar ranking. Makanya saya seneng banget sama pendidikan di sekolah internasional. Kan sekarang merambah juga ke sekolah negeri ya. Ranking udah bukan jadi yang utama. Padahal kalau kita dulu bisa juara 1 luar biasa ya nggak Pak? Karena SD SD tuh biasa-biasa aja, ranking 4 dari bawah. Pas masuk SMP saya juara kelas, mama saya biasa aja. Dia nggak percaya gitu anak. Jadi buat saya malah waktu dulu sempat yang gini, udah belajar bener salah gitu mungkin, tapi pas sekarang saya jadi berpikir oh itulah gitu. Jadi gini, nggak jaminan juga kehidupan kita yang dulu juara kelas menjadi sesuatu di masa depan kalau bukan pembentukan karakter yang benar. Iya.
Ya, makanya yang utama memang kita harus menumbuhkan karakternya Betul. itu. Kejar prestasi. Bukan cuma kejar prestasi, Bukan kejar tapi prestasi. sosialisasi anak ini terhadap sesama, terhadap guru itu juga penting, ya kan Pak? Maksudnya kalau dia nerd gitu, kutu buku terus tapi nggak punya networking di masa depan, belum tahu juga dia bisa bertahannya di mana kan gitu ya. Ya. Ada yang mungkin anaknya biasa-biasa aja, nilainya mungkin jelek, bandel, tapi karena networkingnya banyak, next di masa depan dia bisa jadi pengusaha sukses karena dia berani tampil. Jadi memang pembentukan karakter itu yang diperlukan. Tapi kan sekolah dan kita tuh sebagai orang tua dan sekolah cuman bisa menghantarkan, mengajarkan kembali ke anaknya kan mau pilih jalan yang mana. Ya, kalau makanya kan harus ada komunikasi antara pihak orang tua dengan pihak Betul. sekolah. Nah, tapi harus sama-sama jujur nih. Iya. Kalau memang seperti ini loh anak saya, sehingga nanti di sekolah seperti apa sih? Ya udah diceritakan di sekolah seperti apa. Iya. Nah, bukan berarti nitip anak di sekolah itu seperti nitip helm. Iya. Helm Cuman- aja diplastikin ya Pak? Masukin habis itu nggak pernah ditanya seperti Iya, apa. Pas giliran ambil rapot baru datang gitu. Nanti kalau misalkan nitip seperti nitip helm, nah kalau misalkan seperti nitip helm dan sekolah dibilang ditulis gini, apa namanya, kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab kami. Iya betul. Tapi kan benar-benar. memang tuntutan zaman Pak. Artinya saya bicara di sini mewakili orang tua zaman sekarang ya, di mana pertama mereka pengetahuan parentingnya, sistem didikannya beda dengan didikan zaman dulu, ya kan. Dan kedua juga mereka disibukkan dengan waktu mereka untuk cari uang gitu kan, suami istri gitu. Sehingga mereka memang benar-benar nggak ada waktu untuk mendidik anaknya. Nggak bisa Akhirnya sebenarnya, tuntutan zaman ya, Pak. bahwa saya titipin deh helm saya ke Oh, sekolah. nggak bisa nggak. Menurut saya itu Itu bisa parentingnya juga enggak. Jadi dikembangkan ke arah situ. ada cerita juga Pak begini Pak. Ada seorang orang tua yang apa namanya sibuk. Nah, suatu saat anaknya itu mau tampil. Itu menjadi suatu kebahagiaan buat anak itu. Nah, bapaknya udah siap nih, saya akan datang. Iya. Ternyata bapak nggak bisa Nggak bisa datang datang, karena anaknya ada rapat kecewa. mendadak. Iya. Anaknya kecewa. Jadi Akhirnya kalau anaknya banyak nanya nih Iya. ke ibunya, berapa sih penghasilan bapak? Iya. Jadi Kalau balas dihitung-hitung saya cuma butuh 2 jam, jadi saya mau bayar nih. Iya. Kalau seperti itu gimana nanti Iya Pak? benar-benar. Artinya kan sesibuk apapun komunikasi antara anak dengan orang tua harus ada. Betul. Nggak bisa Nggak bisa ini ya. ke guru kan orang lain. Pak. Betul. Tapi betul Pak, saya mau nanggapin yang orang tua generasinya Pak Bastian gitu ya. Tapi maksud kan jadi anak ini juga kalau ditanya dia nggak pengen dilahirin. Ya sekarang kalau misalnya lu cuman sibuk karena sorry gue sibuk kerja nggak bisa datang, ya kalau gitu dia juga akan apa nanti lo akan pada saat kita tua anak itu akan memperlakukan hal yang sama ke kita loh. Menurut Rani ya. Jadi hidup itu pilihan. Iya. Kalau buat saya siap dihukum apapun sampai mau dibully dimarahin kan kalau kita kan DPRD kerjanya bosnya rakyat ya Pak. Tapi kalau kita ada urusan untuk sekolah anak, apalagi sekolah anak, saya siap dihukum apapun. Karena buat saya ini tanggung jawabnya amanahnya sama Allah gitu. Nggak bisa, jadi kita nggak bisa juga nyalain sekolah. Jadi buat anak pilihannya adalah pertama kalau apapun sekarang kan kalau saya lihat kalau di masa sekarang mungkin dari dulu autism udah ada, tapi orang nggak terlalu aware. Tapi kalau sekarang autism itu kan udah terbuka gitu ya. Yang pertama membuat autism ini bisa ada harapan untuk hidup bersosialisasi sebagaimana anak semestinya adalah ketika orang tuanya tidak denial. Orang tuanya mengakui dulu, iya anak saya autism. Dari situ beranak autism ini bisa diterapi dan bisa disamai kehidupannya seperti anak normal. Dan itu kalau Rani telusurin beberapa tipe ya Pak, rata-rata yang anak-anak autism ini bisa terdidik dengan baik, dalam arti anak autism itu kan nggak usah autism, Down syndrome aja kan mereka dikasih Allah lahir ada akal, ada rasa. Jadi dia akan mengerti instruksi, dia akan mengerti tata cara dan segala macam yang diatur walaupun melalui terapi. Itu pertama adalah orang tuanya dulu yang harus terima anak saya berkebutuhan khusus. Iya, siap. Jadi nggak bisa tuh kalau Rani nggak setuju orang tua yang gen sekarang sibuk cari duit.
Iya, mau cari duit daripada cari kutu, mending sama-sama susah. Ya, tapi secara faktual, apakah memang anak-anak yang suka membuli atau siapapun yang suka membuli itu latar belakangnya orang tuanya kurang berikan perhatian ke mereka? Enggak juga. Enggak juga kan? Enggak juga. Lalu Enggak apa? kemudian serta-merta anak yang kurang perhatian itu terus kemudian bisa membuli. Kurang dididik sama orang tua gitu. Enggak kan? juga, enggak seperti itu Ada juga. anak yang Karena sudah dia dididik. menjadi power, merasa menjadi penguasa. Padahal dia di rumah juga orang tua sangat perhatian. Iya. Terpenuhi, Terpenuhi gitu ya, Pak. gitu. Cuman karena dia mungkin di saat sekolah itu merasa dirinya itu yang paling wah, sekali-kali nyoba. Ternyata adalah yang tapi nggak apa-apa. Nyoba lagi yang kedua kali gitu. Apalagi kalau sudah jadi geng ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau di sekolah sendiri pendeteksiannya bagaimana, Pak? Ada nggak langkah pendeteksian misalkan wah ini kelihatannya nih anak-anak ini sudah ngegeng dan suka nyuruh-nyuruh anak-anak yang lain gitu misalnya. Ya. Jadi kalau Dulu gimana ininya dia? yang pertama memang kami teman-teman di sekolah itu sudah banyak melakukan langkah-langkah untuk mendeteksi itu. Biasanya kan mereka itu di luar sekolah, setelah pulang sekolah gitu, ngumpul di satu tempat. Ini teman-teman itu kalau anak sudah pulang sekolah itu Pak, rata-rata yang dari kesiswaan itu muter Pak. Sweeping. Muter mana nih anak yang kumpul gitu. Nah di situ tujuannya bukan apa itu supaya mereka cepat pulang. Udah ayo pulang. Targetnya kan seperti itu. Nah terus kemudian guru-guru BK terus wali kelas itu juga berperan dengan memperhatikan satu-satu anak itu perilakunya seperti apa. Kan wali kelas tuh punya informasi dari guru yang ngajar. Terus kemudian di sekolah-sekolah itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Cuman kalau yang privat tentunya nggak ada. Tapi ternyata kadang kasusnya terjadi di tempat privat itu Pak, tidak terdeteksi dari CCTV gitu. Nah, ya itulah yang bagaimanapun juga kita selalu melakukan pendekatan. Teman-teman selalu melakukan pendekatan pada anak-anak murid untuk penumbuhan karakter yang lebih baik. Ya. Gitu. Tapi gini Pak, ini agak bertolak belakang ya dengan tadi yang Bapak sampaikan bahwa guru berupaya untuk melakukan pencegahan ya. Sementara baru-baru ini kejadian di PGRI, ya kan? Terjadi kasus pelecehan seksual di sana. Nah itu gimana? Ya kalau itu kan kasustis Bapak ya. Pada prinsipnya secara umum kita berusaha seperti itu gitu ya. Tapi kalau yang Secara update itu Pak, yang instansi, PGRI, kita berupaya. Gimana Bu? yang kasus PGRI tadi Pak Bastian, Heeh. update-nya gimana Pak? Update-nya Sorotan DPRD itu. iya, itu kan sudah gurunya juga sudah Dikeluarkan. dikeluarkan kalau nggak salah. oke. Kalau tidak salah ya, karena itu di SMK ya, kasusnya itu di SMK gitu. Saya sih hanya melihat updatean saja. Oh, tidak secara spesifik. Secara sangat spesifik saya mengikuti Oh gitu. Memang kalau SMK naungannya bukan di bawah Pak Ali gitu. nggak bidang SMK. Oh gitu ya. Oke. Bidang SMK. Nanti Saya kita sih coba cari. tahu, ngikut karena beliau sering menyampaikan kan di grup itu. Bagaimana Pak Yuda. Pak Hari, Pak Yuda. penanganan PPAPP terkait PGRI? Ini DPRD menyoroti nih masalah ini. Mungkin secara faktual nanti di report by itu aja Pak ya, karena update-nya sendiri dari pendidikan maupun dari kami juga belum update secara yang baru. Cuma memang langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, di Dinas PPAPP melalui UPT PPPA itu kita memang yang tadi saya sampaikan Pak, kita memiliki tenaga layanan profesional yang menangani secara 24 jam. Layanan itu apa aja? Layanan pelaporan kasus, pendampingan pada kasus, layanan psikologis, layanan hukum, termasuk layanan penempatan sementara bagi korban. Bukan itu aja Pak, kita juga ada UPT kami yang setiap korban melapor pasti akan kita
kita tangani secara langsung, yang bisa datang langsung maupun hotline di 0813 176 17622 maupun Jakarta Siaga call center 112. Dan kita juga ada 324 RPTRA tuh Pak. Pengelola juga sudah kita latih, bahkan kita kerjasamakan juga dengan beberapa moda transportasi, mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, bahkan termasuk di kampus juga ada pos sahabat perempuan dan anak Pak. Kenapa ada sahabat perempuan dan anak, jadi laki-laki nggak ada sahabatnya Pak? Mungkin karena kementeriannya Iya. perempuan. Iya, betul juga. Terjadi penurunan kasus nggak sih atau peningkatan? Jadi Belum terjawab. Ada nggak kalau statistiknya? berdasarkan data secara per tahunnya di 2021 tuh korban yang melaporkan ke UPT kami ada 1.313. Di 2022 ada 1.455. Iya. Di 2023 ada 1.682 dan di tahun lalu Pak 2024 ada 2.041 kasus. Naik lah Naik, berarti. ya. Ini kenapa Karena viral angka itu. pengaduannya naik? Itu secara kinerja bukan berarti kita di Pemprov DKI, baik itu Dinas Pendidikan, Kesehatan maupun kami di PPAPP kerja secara tren negatif, tidak. Karena memang kanal-kanal pengaduan yang kita buka seluas-luasnya. Pak. Akhirnya mungkin speak Betul, up tadi ya Pak baik Dokter. korban maupun masyarakat sudah berani melapor. Iya, supaya tidak ada korban lain Berani bicara. Karena kanal-kanal kita buka Pak. Ada laporan siaga, call center, Nggak usah 112. tabu lah. bicara Terus kita juga laporan. memiliki 44 pos pengaduan di masing-masing kecamatan se-DKI, itu ada pos pengaduan juga yang memang ada tenaga layanan profesionalnya di situ. Jadi insya Allah ikhtiar kita bersama Bu untuk Iya. Pemprov DKI. Ini PPAPP ini usaha permasalahannya bukan cuma pelecehan seksual loh, Iya, sama semua, bullying, bukan korban kekerasan pada anak dan wanita, bukan hanya itu, tapi ada kasus yang jadi gunung es belum teratasi adalah itu kasus peningkatan HIV, ya kan karena mereka mau bercerita kalau HIV aja kan takut sanksi sanksi sosial ya Pak, ya, stigma. makanya tetap ada safe house juga dan lain-lain. Banyak ya tugasnya Dan ya. kekerasan pada rumah tangga itu yang masih jadi PR sampai sekarang menurut saya adalah kan ketika ada korban kekerasan dalam rumah tangga, misalnya pelakunya kan suami dan istri, banyak para yang ingin membantu tapi mereka menanyakan payung hukum untuk mereka, karena yang melakukan suami kadang kan nggak bisa serta merta tarik istrinya, nanti buat mereka ketika disalahkan jadi ribut sama si yang membantu. Mereka punya sanksi apa, punya payung hukumnya apa, itu jadi PR Pak. Terus kalau saya tadi yang menjadi pengen saya tanyakan Pak Ali, ini Pak, kasus kalau ketika di sekolah negeri atau apapun ya yang di bawah dinas pendidikan, jalurnya jelas ya, dinas pendidikan turun bekerja sama dengan PPAPP juga dengan dinas kesehatan. Tapi ada juga kan sekolah yang tidak di naungan dinas pendidikan. Contohnya sekolah-sekolah madrasah yang di bawah Kemenak Pak. Jadi kasusnya agak muter kalau terjadi di situ gitu. Karena saya pernah nanganin kasus yang anak siswa dipukuli dengan gesper oleh oknum guru. Tapi itu kan madrasah. Jadi kita nggak bisa langsung to the point, dinas pendidikan pun saya gandeng dinas pendidikan, tapi kita nggak bisa langsung strict to the point karena memang jalurnya bukan itu, juga jadi PR ya Pak. Harus ke depan harus jadi komunikasi karena kekerasan pada yang terjadi di sekolah harus jadi tanggung jawab kitanya tuh keseluruhan. Susah kalau misalnya udah kayak major gitu ya Pak. Ya, tapi kalaupun misalkan ada kasus seperti itu, kita siap untuk mengkoordinasikan dengan Kemenak. Iya betul. Tuh, pasti kita akan koordinasikan dengan Kemenak. Yang laporan Ya dulu, tapi Pak, ya. jalurnya tuh kita nggak langsung Nggak straight langsung, gitu, ya, betul. nggak langsung ke sekolah itu, Iya, gitu. Kita mau tidak mau harus Kita pamit dulu ke Menaknya, ke Kanwil dulu, kita mau telusur tindak lanjuti permasalahan di sekolah madrasah ini itu baru bisa. Bedanya itu aja sih. Ya. Baik. Tapi Bu, kita juga di PPAPP sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah satuan pendidikan yang memiliki swasta maupun di bawah Kemenak. Setiap ada surat yang masuk pasti akan kita fasilitasi untuk sosialisasi pencegahan khususnya di satuan pendidikan. Kapan-kapan bareng yuk mereka. Pak. Boleh, siap. Maksudnya Bapak gandeng DPRD untuk sosialisasi itu Boleh. supaya kita turun ke sekolah-sekolah. Maksudnya membuat si siswa dan maupun para ibu-ibu untuk berani bicara. Kapan-kapan juga sama forensik ya Pak, pengen Boleh, detail boleh. forensik.
Periksanya apa aja. Mungkin Jadi kan, ingat itu X-File film. Mungkin kan sebentar lagi akan ada penerimaan peserta didik baru ya Bu Oke, ya. oke. Boleh Bu kita berkolaborasi karena kita berharap tahun lalu udah kita lakukan di Jakarta Timur Bu. Jadi MPLS masa persiapan lingkungan sekolah. Oke. Jadi peserta didik yang baru selama mungkin 1 sampai 2 minggu tidak boleh tuh Bu langsung ada KBM, kegiatan belajar mengajar. Tapi dia harus mengenal lingkungan sekolah, gurunya siapa, temannya siapa, sarana prasarana yang ada di sekolah. LDK ya biasanya namanya ya Pak. MPLS, masa persiapan lingkungan iya. sekolah. Padahal kalau zaman dulu kita juga dipelonco ya Pak, diikat warna-warni, iya ospek. Tapi menyenangkan. Kalau sekarang ospek tidak jadi menyenangkan. Iya. Jadi masalah itu kan ya. Padahal dulu kalau dikuncir warna-warni nyari tugasnya gitu senang-senang aja tuh zaman dulu. Ya, anak zaman sekarang lebih sensitif. Iya. Jangan-jangan kita bisa lama-lama lebih iya. kompleks Dulu, sekarang. Iya, dulu betul. guru mukulin kita ya. Iya, Bang. Kalau sekarang juga. Sekarang, berarti nggak Bang. guru mukulin muridnya. Enggak, emang ada dulu guru mukulin murid kagak lagi maksudnya ditegur gitu. Sekarang dicolek aja baper. Anak-anak sekarang kalau sensitif kita bisa tes kehamilan ke mereka. Sensitif soalnya. Oke, baiklah pemirsa, bapak-bapak sudah menyampaikan dari point of view sebagai praktisi atau pejabat instansi. Nah, sekarang berikan pandangan jika bapak sebagai orang tua, baik itu sebagai korban bullying, anak yang menjadi korban bullying, atau sebagai pelaku bullying. Silakan Pak. Dari Pak Bagai dulu ya, silakan. Ya kalau mudah-mudahan enggak. Tapi kalau memang anak saya menjadi korban, pertama yang saya lakukan pengobatin secara psik atau fisiknya dulu. Nah, kemudian setelah itu kalau memang dia suatu kejadian yang dialaminya itu sudah merambah ke ranah hukum, sudah tidak dapat dimediasi ya tetap saya laporkan. Dan sebaliknya kalau anak saya sebagai pelaku daripada tindakan bullying, pelecehan seksual, itu tetap kita bina dulu, dan kalau bisa memang kita beri kesadaran sama anak itu bahwa itu salah gitu, baik segi apapun, misalkan segi mulai dari penghukuman sampai dengan secara penasihatan ya, nasihat setelah itu. Kemudian kalau memang perlu kita bisa mediasi, kita mediasi, tapi kalau tidak ya boleh juga langsung ke ranah hukum seperti itu. Baik. Silakan Pak Ari. Pertanyaan yang sama. Jawabannya juga sama Pak. Sama. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada anak-anak kita semua. Kalau anak saya jadi korban, mungkin saya akan bertanya langsung kepada anak dan memvalidasi. Juga kita akan kerjasama dengan pihak sekolah, case-nya seperti apa. Dan kalau anak saya juga jadi pelaku, mungkin saya sebagai orang tua bisa merefleksi diri ya, introspeksi, bukan ada nilai-nilai pendidikan atau pembangunan karakter di anak saya yang kurang tepat. Pasti akan kita rubah untuk memberikan nilai-nilai positif untuk perkembangan anak saya tentunya. Ya, Mungkin itu Pak. Ya, kayaknya hampir mirip-mirip sama Pak. Jadi yang pertama pasti naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai Amin, terjadi amin. pada diri keluarga saya, anak saya. Tapi apabila anak saya katakanlah yang menjadi korban, yang pertama saya harus mengklarifikasi. Dia ini persoalannya apa sih antara anak saya dengan si pelaku gitu. Nah, kalau misalkan terjadinya di sekolah, ya pasti saya akan datang ke sekolah untuk melakukan kayak verifikasi lah, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, kalaupun memang harus ke ranah hukum, ya lanjut ke ranah hukum gitu. Tapi berusaha karena ini anak usia sekolah, walaupun berada di ranah hukum, pendidikan tetap harus terjamin. Gimana caranya gitu. Nah, kalau misalkan seandainya anak saya yang menjadi pelakunya, ya saya akan mengikuti aturan main yang ada. Kalau misalkan anak saya itu harus katakanlah dihukum dari sekolah. Hukuman di sekolah itu kan maksimal adalah dipindahkan, bukan dikeluarkan.
Nah, tapi dipindah itu maksimal itu paling tinggi ya. Kalau misalkan ke ranah hukum, ya itu bukan urusan sekolah, tapi urusan pihak yang berwajib lah. Gitu. Ya harus siap dengan konsekuensi itu. Gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Beda ya kan kalau mama ya kan. Mama pakai hati loh Pak. Oh, kalau laki-laki nggak pakai hati gitu. Laki-laki tuh lebih pakai logika loh. Ya kan? Kalau di rumah aja berantem karena anak yang bela anak gini. Istri kalau marahin anak ditegur suami nggak terima. Tapi kalau anak dimarahin suami, istrinya turun tangan pasti. Nggak terima tuh anaknya dimarahin juga kan gitu ya. Kalau saya misalnya anak saya korban bully, yang pasti seperti tadi juga kayak Pak Ali, Pak Hari sama Pak Dokter Boge gitu ya. Kita investigasi dulu permasalahannya. Udah pasti kalau terjadinya di sekolah, ya kita datang ke sekolah. Kita tanya, kalau perlu kita kalau saya minta didudukan kedua belah pihak terhadap orang tua pelaku. Kita cari akar masalahnya bagaimana, kenapa dan lain-lain. Pelaku dan korban harus sama-sama tahu kalau itu salah. Maksudnya gini, korban juga harus tahu kalau terima bully juga salah. Pelaku juga harus tahu kalau kamu itu membuli salah gitu. Jadi kita selesaikan segala prosesnya. Kalau memang terjadinya sudah begitu parah harus jalur hukum, itu kan ada prosesnya. Kita ikut aja, tapi yang pasti kita dampingi anaknya dan mungkin kita harus secara terbuka. Begitu juga kalau misalnya anak saya ternyata pelaku bully. Yang kita selesaikan adalah anak kita dulu. Ya kan? Setelah kita selesaikan anak kita bertemu dengan orang tua korban dan korban, ya kita minta anak kita untuk minta maaf, lalu kita proses aja orang tuanya mau minta seperti apa, ya mau nggak mau ya, karena memang buat ibu udah nggak gampang, buat ibu mah anaknya salah kalau bisa diumpetin ya nggak, kalau bapaknya udah pengen gebukin kita yang ngumpetin di bawah kolong kasur kan gitu, namanya ibu tuh nggak bisa, ibu tuh senjatanya ke anak ya, walaupun anaknya mau bagaimana kan, kalau kita lihat sekarang kasusnya anak bunuh orang tua tuh udah receh banget gitu sekarang ya Pak. Banyak anak yang nggak dikasih beli motor, ibunya dibunuh. Sesimpel itu gitu. Padahal mungkin ibunya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Tapi ya itulah kehidupan dunia. Balik lagi, memang kembali kita lagi nih ke orang tua. Bagaimana kita bisa membentuk karakter anak kita. Udah sih nggak usah mikirin anak tetangga. No, anak tetangga bisa main bola, kalau nggak usah begitu. Udah bukan zamannya. Tapi lebih ke dia supaya tidak melakukan hal-hal yang salah gitu. Pasti sedih lah ya kalau jadi korban dan pelaku, tapi mudah-mudahan ya itu tadi. Saya pernah Pak, ini kasus anak saya digigit sampai biru. Saya cuma bertanya dia tadi, saya tuh mau ngadu ke gurunya supaya maksudnya gini, saya mengingatkan ke gurunya tolong dicek, kalau ini kan anak-anak kecil ya, anak SD. Ini kalau misalnya si pelaku sering menggigit korban, takutnya menjadi habit, kebiasaan, bercanda kah, nggak sengaja kah, maksud saya mau ngomong ke gurunya tuh supaya jangan lagi ada korban. Maksudnya kita telusin kenapa gigit gemes atau apa, soalnya sampai biru Pak, ya kan, takutnya ada korban lain. Nah tapi ternyata anak saya yang nggak mau gitu, temennya malah dilindungin. Gak apa-apa ibu, mungkin dia gigit karena aku gendut katanya gitu. Saya bukan bicara gendut atau apa, tapi saya akhirnya bilang gurunya, terpaksa saya mengingatkan tolong anak yang menggigit ini tolong ditelusin apakah ada korban lain atau apa, nggak apa-apa. Sampai pulang sekolah anaknya digini, kamu jangan deket-deket aku ya, kalau pulang mbakku galak katanya gitu. Karena kita mau tegur, kamu kenapa gigit gitu, soalnya sampai biru Pak. Tapi sekali aja. Ya nggak tahu karena kita nggak aware juga, makanya kita begitu sampai kan kalau gigit sampai biru gemesnya sebegitunya gitu, maksudnya apa? Itu kadang jadi itu tuh kan hal sepele, bercanda jadi bully karena belajar dari situ. Jadi buat saya komunikasi sama gurunya untuk mengingatkan supaya si anak yang menggigit ini juga diberitahu kamu gemesnya juga takutnya berbahaya. Ya kalau misalnya anak buat badannya tebal digigit, kalau dia gigit temen yang anak badannya nggak tebal jadi sakit karena luka kan gitu ya Pak, mungkin itu. Jadi mungkin yang pasti berdiri adalah orang tua dulu, terus ditambah lagi dari pihak sekolah memberikan ruang bagi anak-anak untuk bisa bicara. Oke. Baik pemirsa, closing statement nih dari Dr. Boge Yarsi dari Tarakan, silakan. Baik, kalau saya lihat memang beberapa kasus yang masuk ke Tarakan khususnya untuk yang bullying memang tadi relasi kuasa ya, bahkan untuk pelecehan seksual sampai ke sana juga iya ada. Jadi kalau saya pribadi menilainya juga rata-rata
korban-korbannya ini apa tuh namanya terinfo dari media sosial. Yang zaman dulu kita memang belum ada ya, belum handphone, kita hanya surat menyurat kalau sedang sama seorang. Sekarang begitu muncul aja sudah oh di sana diperbolehkan seperti itu, oh di sana sudah biasa, terus rayu-merayu antara perbedaan jenis kelamin ya, sehingga ya maaf kalau yang namanya perempuan kan senang dirayu, belum kenal sama sekali sudah kena dan akhirnya terjadi pelecehan seksual seperti itu. Dan itu ya banyak peristiwa seperti itu banyak. Jadi kalau saya sih betul ya, kalau saya berbijak lah pakai sosial media, walaupun orang tua mungkin kalau anaknya biar nggak rewel kasih, nah itu tapi kan suatu kesempatan bagi si pelaku sama korban untuk berkomunikasi di situ. Jadi kalau saya lihat memang seperti itu. Jadi ya kita sebagai orang tua harus bijak, dan pertama memang kedua juga menilai tadi seperti Pak Ali bilang juga tidak bisa melepas begitu saja sih. Betul. Itu tadi selain orang tua, guru, lingkungan ini banyak sih. Itu salah satunya media sosial seperti itu yang saya lihat ya, kabar-kabar seperti itu bicara. Harus bersinergi. Pak Hari, ada pesan-pesan closing? Ya, penyelesaian ini memang nggak bisa sepihak hanya pemerintah, Pak. Butuh keterlibatan masyarakat, orang tua, mungkin termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak. Jadi kita berpesan sih, ayo sama-sama kita punya kewajiban yang sama untuk generasi anak-anak Indonesia, khususnya DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Kita butuh keterlibatan, ya tadi saya sampaikan Pak, seperti itu aja. Siap. Terima kasih. Pak Ali. Ya, kami dari Dinas Pendidikan tentu terus berusaha untuk menumbuhkan karakter. Tapi kami juga meminta bantuan kepada seluruh stakeholder, baik itu teman-teman dari UKPD, teman-teman para masyarakat. Kami tetap butuh bantuan untuk bisa saling menjalin kerjasama yang baik, sehingga bisa membuat anak-anak Jakarta ini benar-benar memiliki karakter, selain untuk kebutuhan masa depannya. Bagaimanapun juga ada beberapa yang harus dimiliki oleh anak-anak Jakarta untuk menghadapi abad 21 ini. Dia harus memiliki critical thinking and problem solving. Dia harus memiliki kemampuan harus kritis, terus kemudian dia harus memiliki networking, kerjasama. Tapi yang paling penting adalah karakter. Itulah yang yang harus kita tumbuhkan bersama-sama. Itu. Baik, terima kasih. Bu Waka, kesimpulannya? Kesimpulannya kalau buat saya, buat para orang tua, kenalilah anak kita, berbicaralah, rangkul. Maksudnya gini, udah paling tepat kenyamanan itu datangnya dari orang paling dekat. Jadi kalau sekarang kita ini udah tipe, kalau bahasa di trennya di sosial media, ibu orang yang sekarang udah jadi emak-emak itu adalah gue gitu ya. Jadi sekarang kalau kita udah di posisi di era menjadi orang tua, kenalilah anak kita, bicaralah, rangkul, dan berikan tempat ruang yang paling nyaman buat anak kita tuh dari kita dulu di rumah, begitu sebelum di sekolah gitu kan. Kalau di sekolah memang kita nggak bisa melihat secara setiap jam gitu, tidak menjaga, dari tugasnya kepada guru, jadi komunikasi dengan guru. Tapi buat saya itu tadi, menjadi orang tua tuh nggak ada yang mudah gitu, karena di era yang sekarang kita semua juga udah dituntut untuk bisa bertahan hidup, sampai kadang kedua orang tuanya harus bekerja. Tapi bukan berarti karena ke situasi seperti itu anak menjadi nomor sekian. Kalau itu menurut saya ya, karena anak adalah amanah yang paling besar. Begitu banyak orang yang berjuang menjadi
ingin pejuang garis dua lah kalau bahasa sekarang ya, ingin jadi orang tua. Ketika kita diamanahkan menjadi orang tua, bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan, PPAPP dan Dinas Kesehatan yang terus berkolaborasi. Ini menarik sekali karena kita nggak mungkin bisa memberikan atau menciptakan generasi muda luar biasa cuman kita sendiri, karena kita juga butuh memberikan pendidikan, di mana nanti kita butuh dinas pendidikan, kita butuh anak kita dapat perlindungan dan haknya, bisa ada PPP dan juga kesehatan mental maupun fisik di dinas kesehatan gitu. Siap. Baik, terima kasih Bu Wakil Ketua DPRD DKI. Tepuk tangan dulu buat semua narasumber. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah bahas secara mendalam dan juga ada pesan-pesan dari dinas terkait dan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Mari kita sama-sama hentikan kasus bullying maupun pelecehan seksual, dan saya juga mengajak semua aparatur hukum untuk bertindak tegas dan mengusut tuntas segala kasus-kasus yang pernah terjadi. Karena kita bangsa yang berbudaya, kita menolak keras kasus-kasus seperti itu. Kita sudah diajarkan Pancasila, adat istiadat, agama, semuanya tentu membentuk karakter kita sebagai bangsa yang bermartabat, dan sudah tidak layak kalau kita masih memiliki atau rakyat yang melakukan bullying maupun pelecehan seksual. Terima kasih sudah menyaksikan FGD Jakarta sampai dengan akhir periode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.